kenalin, nama aku Khairunisa, mahasiswa Universitas Shahid Jakarta, program studi akuntansi. Aku di sini mau ngejelasin hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek itu, hutang jangka pendek adalah peminjaman dana atau suatu kewajiban yang sifatnya darurat tapi bisa dikembalikan dalam kurun waktu 1 tahun. Hutang jangka pendek memiliki karakteristik. Jadi, apa yang harus dipenuhi oleh transaksi sehingga dapat dikategorikan sebagai hutang jangka pendek? Nah, yang pertama ada hutang diselesaikan dalam siklus normalnya. Jadi, hutang dapat dibayarkan dalam tempo yang ditentukan. Biasanya perusahaan menentukan tempo dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, hutang memiliki tujuan yaitu perdagangan. Jadi, membeli suatu barang atau jasa memiliki tujuannya yaitu untuk diperdagangkan. Yang ketiga, hutang dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi, hutang kita memiliki jatuh tempo yaitu 12 bulan atau 1 tahun. Dan yang terakhir ada perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas atau hutang. Karakteristik ini dituangkan dalam PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis hutang jangka pendek. Yang pertama ada hutang usaha atau hutang dagang. Yang kedua ada wesel bayar. Yang ketiga ada pendapatan diterima di muka. Yang keempat ada hutang pajak. Yang kelima ada beban yang harus dibayar. Yang keenam ada pinjaman jangka pendek. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada hutang kontingensi. Nah, di sini aku mau ngejelasin definisi dari beberapa jenis hutang jangka pendek. Yang pertama ada hutang dagang atau hutang usaha. Hutang ini biasanya timbul dalam kegiatan normalnya perusahaan, misalnya membeli barang atau jasa secara kredit. Nah, ini contoh jurnalnya. Pendapatan barang dagang di debit dan hutang dagang di kredit. Kenapa di kredit? Karena ketika hutang bertambah, posisi selalu berada di kredit. Yang kedua ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima sebelum adanya transaksi penyerahan barang atau jasa. Nah, aku akan memberikan contoh ilustrasi pendapatan diterima di muka. Misalnya, PT Jaya membayarkan servis mesin di kantornya sebesar 5 juta untuk periode 1 Mei 2016 sampai 10 Agustus 2017 atau bisa disebut dengan periode 1 tahun. Nah, ini contoh jurnalnya. Kas masuk sebesar 5 juta dan pendapatan diterima di muka sebesar 5 juta berada di posisi kredit. Kenapa berada di posisi kredit? Karena pendapatan diterima di muka ini termasuk ke dalam jenis akun hutang. Yang ketiga, wesel bayar. Wesel bayar ini terbit ketika perusahaan membeli barang atau aset lainnya, meminjam dana atau mengganti hutang dagang yang telah jatuh tempo tetapi tidak dapat dibayarkan. Nah, ini contoh ilustrasinya. Pada tanggal 1 Januari, PT Jaya mengeluarkan wesel bayar dengan tempo 90 hari dengan tingkat bunga 12% untuk membayar hutangnya kepada PT Abadi sebesar 1 juta yang telah jatuh tempo. Nah, ini contoh jurnalnya. Pada tanggal 1 Agustus, hutang usaha bertambah jadi debit sebesar 1 juta, wesel bayar berkurang jadi kredit sebesar 1 juta. Jurnal ketika wesel bayar terbit. Pada tanggal 30 Oktober, wesel bayar berada di debit sebesar 1 juta, beban bunga berada di debit sebesar 30.000, dan kas berada di kredit sebesar 1.030.000. Yang ketiga ada hutang pajak. Hutang pajak ini terjadi ketika perusahaan menjual barang dagang atau jasa kepada konsumen. Maka pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa yang dijual atau PPN keluar. Sebelum PPN dikeluarkan, maka dana yang terkumpul diakui sebagai hutang pajak. Nah, ini jurnal sebelum terjadi PPN. Kas atau piutang usaha berada di debit, penjualan berada di kredit, dan hutang usaha berada di kredit. Jurnal saat terjadi pemotongan. Beban gaji berada di debit, kas berkurang karena bayar gaji, jadi posisinya di kredit, dan hutang pajak berada di kredit. Dan yang terakhir ada kewajiban kontingensi. Kewajiban ini akan terjadi jika peristiwa tertentu akan terjadi di masa depan. Contohnya adalah garansi produk. Ilustrasi kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi ketika perusahaan menjual sebuah produk senilai 60.000, jaminannya selama 6 bulan, pengalaman tahun lalu adalah 5% dari harga. Contoh jurnalnya. Beban garansi produk sebesar 3.000 berada di debit, hutang garansi sebesar 3.000 berada di kredit. 3.000 didapat dari 5% dikali 60.000.